Emangnya apa sih itu pemanasan global? Pada umumnya, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Sementara itu, peneliti dari Center for International Forestry Research atau CAFR menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Banyak sekali aktivitas manusia yang berperan besar dalam penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen monoksida, sulfur monoksida, metana, klorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak konsentrasi ozon yang bereaksi dengan gas rumah kaca. Akibatnya, konsentrasi ozon di stratosfer berkurang dan akan membuat adanya lubang ozon yang mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari semakin besar intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya, suhu bumi akan semakin panas. Yang kedua adalah penggundulan hutan atau deforestasi. Seperti yang kita ketahui, persamaan reaksi fotosintesis pada tanaman adalah H2O ditambah CO2 dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil yang menghasilkan O2 dan C6H12O6 atau glukosa. Sehingga hutan memiliki peran penting untuk menyerap gas karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk membantu menetralkan suhu bumi yang memanas. Namun, kini justru banyak orang yang melakukan pembabatan hutan dan pembukaan lahan. Karena semakin sedikit lahan hutan yang tersedia, maka kualitas oksigen pun semakin memburuk, serta semakin banyak karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu di bumi semakin panas. Penggunaan CFC dan HCFC secara berlebihan. Zat-zat kimia seperti klorofluorokarbon dan hidroklorofluorokarbon menyebabkan adanya penipisan lapisan ozon. Zat ini terdapat pada pengharum ruangan, pendingin ruangan, dan kulkas. Ketika zat tersebut berada di stratosfer, maka zat kimia ini diubah oleh radiasi ultraviolet sinar matahari dan mengeluarkan atom-atom klorin perusak ozon, yang membuat lapisan ozon menipis. Efek dari siklus inilah yang kemudian dikenal dengan terjadinya lubang ozon, yang mengakibatkan meningkatnya intensitas sinar UVB mencapai permukaan bumi. Selanjutnya adalah bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin pada mobil dan motor secara berlebihan juga menjadi penyebab pemanasan global. Saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida atau CO2, yang mana gas ini bersifat menangkap cahaya panas. Akan tetapi, cahaya panas ini tidak bisa disalurkan keluar angkasa. Akibatnya, cahaya panas hanya akan kembali ke bumi sehingga berdampak buruk bagi polusi udara dan kenaikan suhu di bumi. Dan yang terakhir adalah polusi metana. Gas metana atau CH4 juga salah satu gas yang menjadi penyebab dari pemanasan global. Gas ini menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Gas metana sendiri berasal dari bahan-bahan organik, terutama terkait hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Semakin meningkat produksi gas metana, maka semakin meningkat pula jumlah gas metana yang dilepaskan ke permukaan bumi. Gas metana atau CH4 termasuk gas rumah kaca yang sifatnya adalah menangkap dan memerangkap panas matahari dalam atmosfer, yang mengakibatkan cahaya panas hanya akan kembali ke bumi dan berdampak juga pada kenaikan suhu di bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangatlah berbahaya bagi kehidupan. Pemanasan global berdampak buruk bagi kesehatan, yakni menyebabkan kanker kulit, penyakit katarak, dan penurunan kekebalan tubuh dikarenakan peningkatan radiasi matahari akibat rusaknya lapisan ozon oleh dinitrogen oksida atau N2O dan klorofluorokarbon atau CFC. Pemanasan global juga menyebabkan gangguan pernafasan dan paru-paru.
Contohnya adalah penyakit paru obstruktif kronis dan asma yang disebabkan pencemaran udara oleh NOx atau nitrogen monoksida yang berlebih. Nah, dampak yang kedua adalah terjadinya kabut asap. Adanya kabut asap yang ditimbulkan karena pembakaran hutan sangat merugikan alam dan manusia. Pembakaran tidak sempurna tersebut dapat menimbulkan asap pekat. Terdapat 5 kandungan berbahaya dalam asap kebakaran hutan, yakni karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, dan ozon permukaan atau O3. Selanjutnya, mencairnya gletser. Pembakaran bahan bakar fosil dan pembakaran sampah yang dilakukan oleh manusia secara berlebih setiap harinya dapat mengakibatkan timbulnya gas CO2 penyebab efek rumah kaca atau global warming, sehingga mempengaruhi kenaikan suhu karena memerangkap panas di atmosfer. Peningkatan suhu yang terjadi ini menyebabkan banyak gletser yang mencair dan akhirnya akan meningkatkan volume air laut. Terhitung dalam 30 tahun terakhir, es di kutub sudah mencair karena pemanasan global dengan jumlah mencapai 28 triliun ton. Dan yang terakhir adalah dapat merusak ekosistem laut. Ketika suhu air laut yang terus meningkat, maka hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem laut. Terumbu karang juga akan terus menghilang karena tidak tahan dengan air laut yang semakin memanas. Kondisi ini akan semakin diperparah ketika CO2 bereaksi dengan air laut dan merubah kadar pH dari air laut menjadi lebih asam. Proses meningkatnya kadar asam akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada pada laut. Nah, itulah video pembelajaran dari kami. Kami harap video ini dapat mengedukasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena keberhasilan dimulai dari hal kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.